apakah guru-guru putri ya, kaum ibu dengan kaum bapak mengikuti perkembangan nggak tentang guru kan tidak tergantung pada agama gitu. Jadi tentang sisi spiritual seorang kita guru. akan lihat perkembangan Islam liberal di Jerman dan penciptaan robot-robot wanita cantik di samping memproduksi bayi mempergunakan mesin reproduksi. Kebablasan kebebasannya. Perempuan mengimami sholat laki-laki, bahkan perempuannya tidak menutup aurat. Bahkan juga ada pemberitaan-pemberitaan yang menyebutkan di Jerman itu Islam liberal sholat dengan 2 imam, laki-laki dan perempuan. Tentu hal ini menyimpang jauh dari agama Islam yang sesungguhnya. Semoga kita dijauhkan dan diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan semacam ini. Alhamdulillah, pembangunan masjid-masjid megah di beberapa kota bahkan di berbagai negara saat ini termasuk di Eropa mulai digalakan dan itu berjalan begitu alami. Tentu saja pembangunan masjid semegah ini perlu diimbangi dengan pembangunan di dalam jiwanya. Maka pentingnya ilmu spiritualisasi itu. Jadi tentang sisi spiritual seorang guru. Makanya nanti di slide selanjutnya saya ambil merekoleksi kembali, mengingat kembali posisi dan peran kita. Selama ini yang saya lihat banyak guru-guru yang memposisikan dirinya hanya sebagai informan pada murid-muridnya. Jadi ya memang antara lain tugasnya guru itu memberi informasi, tapi tentu tidak hanya itu. Guru itu wadahnya ilmu. Jadi ilmu itu nanti jadi manfaat atau tidak, itu kan tergantung wadahnya sebenarnya. Saya tadi mengilustrasikan kalau ada gelas yang kotor, itu kalau gelas ini kan wadahnya, meskipun diisi oleh susu yang jernih, bersih, sehat, begitu susunya masuk ke gelas yang kotor, jadinya tetap susu kotor. Ini pentingnya wadah, dan guru ini wadahnya ilmu, maka dirinya harus bersih. Nah, ini spiritualitas. Jadi bersihnya jiwa itu kan sisi spiritualitas tadi. Maling di Mawaraya nih. Semoga Mulia, para maling guru punya mobil. kesadaran ini. Tangkap, aduh. Tidak sekedar bahwa ini saya ini ya hanya mentransfer ilmu atau memberi informasi sama ngasih tugas murid-muridnya. Lirik. Jadi itu Bukan gagasan baru tapi memperkuat kompetensi yang sudah ada, tapi kita pertajam lagi sehingga para guru punya fondasi yang lebih kuat dalam hal mencerdaskan bangsa. Ini kan guru itu kan sangat strategis. Kalau kita bicara guru pastinya adalah ruhnya pendidikan, gitu kan. Dulu sebelum ada era reformasi memang ada program, saya di Al-Azhar boarding school pada saat itu, yang akhirnya diadopsi sama pemerintah, namanya spiritualisasi agama dulu itu. Tetapi setiap guru yang mengajar di RPP-nya itu harus mencantumkan ayat-ayat Al-Quran di bawahnya, dulu begitu. Tapi sementara sekarang ini lebih canggih, ini mah lebih nasionalis. Kalau dulu kan agama, kalau ini kan spiritualisasi itu kan lebih luas. Universal. Universal. Jadi agama apapun akan bisa berbicara masalah spiritualitas, karena itulah universalitas dari guru kan, tidak tergantung pada agama gitu kan. Ya. Sesuatu yang ala kadarnya, yang asal-asalan, tapi harus berkualitas, harus punya mutu, harus punya grade yang baik gitu. Maka perpaduan di antara itulah kemudian berwujud pada sebuah spiritualitas. Saat ini informasi global tanpa batas hingga LGBT sendiri sekarang sudah sampai di Tasik, Garut, dan di beberapa kota besar di Jawa Barat, salah satu di antaranya. Termasuk reproduksi manusia, bayi-bayi lewat mesin pun sekarang ini sudah sampai informasinya kepada mereka. Dan tidak lagi mereka peduli dengan akidah-akidah, ajaran-ajaran agama seperti tadi juga. Informasi tentang perkembangan Islam liberal di Jerman itu mungkin saja sudah masuk di Indonesia, dan para pendukungnya karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu sekarang
nyampe lewat internet ya. Informasi-informasi itu banyak juga kan, guru-guru yang mengajari anak itu justru sumbernya itu diambil dari internet. Oleh sebab itu, pentingnya spiritualisasi agama di dalam pendidikan saat ini dengan Pak Dr. Faiz tadi, filsafat Islamnya kan jelas ya, seperti kita dengarkan tadi. Oleh sebab itu, sekarang peranan guru harus benar-benar mengetahui perkembangan zaman. Termasuk di internet itu justru harus dijawab, harus dijelaskan dalam bentuk-bentuk terobosan-terobosan ilmu pengetahuan tentunya. Praktek-praktek nilai religi memang harus ditularkan dengan ketauladanan, bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi harus praktek-praktek dalam perilaku keseharian. Tentu menyampaikan informasi bisa lewat lagu, lewat bacaan, lewat banyak hal ya, multimedia kan ada. Tetapi perilaku-perilaku yang harus diberikan figur contohnya, ya itu seorang guru tentu.